Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutia Siva Salsabila dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam akan menjelaskan tentang asuhan komplementer pada ibu bersalin, yaitu akupresur. Yang pertama itu definisi. Definisi akupresur merupakan teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok. Teknik ini mirip dengan akupuntur, namun tidak menggunakan jarum. Akupresur diduga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti membantu meningkatkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta membuat tubuh menjadi rileks dan lebih bertenaga. Akupresur telah digunakan sejak ribuan tahun lalu di Tiongkok. Akupresur dilakukan dengan cara memberikan tekanan di bagian tubuh tertentu. Tekanan ini bisa diberikan melalui siku, tangan, atau alat bantu khusus, namun tidak menggunakan jarum. Karena itu, akupresur sering kali dinamakan akupuntur tanpa jarum. Sama seperti akupuntur, pengobatan ini juga dipercaya baik untuk merelaksasi dan mengobati beragam jenis penyakit. Selanjutnya, menurut Midwifery Today, dilansir dari Livestrong, wanita hamil yang melakukan akupresur untuk induksi persalinan mengalami lebih sedikit rasa sakit maupun kecemasan. Tidak hanya itu, akupresur juga dapat meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan sehingga wanita hamil cenderung lebih tenang saat melahirkan. Walaupun begitu, indikasi persalinan dengan teknik akupresur tidak boleh dilakukan sebelum usia kehamilan 37 minggu agar tidak mengganggu perkembangan bayi. Selanjutnya, fungsi akupresur. Akupresur bisa meredakan rasa nyeri, seperti nyeri punggung, sakit kepala, atau nyeri pasca operasi, dengan cara memancing tubuh untuk memproduksi hormon endorfin. Hormon inilah yang akan mengurangi rasa sakit, sekaligus menimbulkan perasaan positif. Dan akupresur juga terlihat dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan pada pasien yang akan menjalani persalinan. Selanjutnya, penggunaan akupresur. Penekanan atau pemijatan pada titik akupresur dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi yaitu reaksi yang menguatkan energi. Sedangkan yang melemahkan energi, Qi, disebut reaksi Yin. Reaksi Yang dan Yin dipengaruhi oleh lamanya penekanan atau arah penekanan. Penekanan yang bereaksi menguatkan, Yang, dilakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan putaran mengikuti arah jarum jam atau searah dengan jalannya meridian. Sedangkan penekanan untuk melemahkan atau menguatkan Yin dilakukan sebanyak 50 kali putaran yang berlawanan dengan jarum jam, berlawanan arah dengan meridiannya. Selanjutnya, indikasi akupresur. Akupresur untuk pencegahan penyakit, penyembuhan, rehabilitasi, menghilangkan rasa sakit, serta mencegah kekambuhan penyakit. Di dalam tubuh manusia terdapat 12 meridium umum dan 2 meridian istimewa yang mewakili organ-organ dalam tubuh yang dapat memanipulasi untuk melancarkan energi, sehingga tubuh menjadi seimbang atau sehat. Selanjutnya, teknik atau cara akupresur. Titik akupresur untuk indikasi persalinan alami. Yang pertama, titik limpa 6. Umumnya digunakan sebagai titik akupresur di segala kondisi, termasuk untuk indikasi persalinan. Menurut Debra Betts dalam bukunya The Essential Guide to Acupuncture in Childbirth and Pregnancy, akupresur pada titik SP6 berguna untuk merangsang kontraksi rahim dan mengurangi rasa sakit selama kontraksi berlangsung. Cara melakukan: letakkan 4 jari Anda di atas tulang pergelangan kaki bagian dalam untuk menemukan letak SP6. Kemudian berikan pijatan pada titik ini menggunakan jari telunjuk selama 1 menit. Berikan jeda 1 menit, kemudian ulangi dengan cara yang sama. Selanjutnya yang kedua, titik kandung kemih 60.
Titik BL60 terletak di antara pergelangan kaki dan tendon Achilles. Tendon Achilles adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di belakang kaki bawah ke tulang tumit Anda. Titik yang disebut dengan kulon ini bermanfaat untuk meringankan nyeri persalinan dan mengurangi penyumbatan atau hambatan persalinan. Cara melakukannya, pijat lembut titik BL60 dengan menggunakan jempol selama beberapa menit. Lakukan gerakan melingkar hingga kontraksi mulai terasa. Yang ketiga, titik perikardium 8. Titik perikardium 8 atau PC8 dikenal sebagai laogong, terletak di pusat telapak tangan dan sangat berguna untuk menginduksi persalinan. Untuk menemukannya, coba kepalkan tangan Anda dan perhatikan di mana letak ujung jari tengah Anda menyentuh telapak tangan. Nah, disitulah letak PC8. Cara melakukannya setelah menemukan titik PC8, gunakan jempol tangan Anda yang lainnya untuk memberikan pijatan lembut pada titik PC8. Lakukan pemijatan selama beberapa detik dan rasakan manfaatnya. Selanjutnya, standar operasional prosedur akupresur. Tata laksana terapi pemijatan. Urutan-urutan pemijatan. 1. Klien duduk atau tidur dengan nyaman sesuai posisi pijat. 2. Basuh klien pada bagian-bagian yang akan dipijat dengan air hangat yang telah diberi larutan disinfektan menggunakan handuk. 3. Keringkan dengan handuk. 4. Gunakan krim atau minyak. Lakukan pijatan pemanasan dengan 5 teknik pijitan. 5. Lakukan pemijatan hingga batas lutut klien dengan menggunakan 5 teknik pijatan dasar. 6. Selesai kaki kiri, beralih ke kaki sama, lakukan seperti kaki kiri. 7. Selesai kaki kanan, beralih ke tangan, pijat meridian. 8. Selesai dengan tangan kiri, beralih ke tangan sama, lakukan seperti tangan kiri. 9. Selesai tangan kanan, pemijatan beralih ke daerah punggung klien, pijat pada meridian, dan kantung kemih. 10. Selesai punggung, beralih ke kepala dan wajah klien, pijat pada meridian. 11. Untuk pemijatan level 4, titik pijat yang dipilih sesuai dengan diagnosa. 12. Untuk pemijatan level 4 bila harus memijat meridian atau titik pada perut atau dada, lakukan setelah selesai memijat daerah. 13. Setelah selesai semua, bersihkan klien dari bekas-bekas krim atau minyak pijat menggunakan handuk atau alat pembersih yang sesuai. 14. Pemijatan, membersihkan atau mencuci. 15. Berikan saran pada klien dan tunjukkan jadwal. 16. Antarkan klien keluar ruangan. 17. Rapikan dan bersihkan tempat dan alat. 18. Arsipkan dengan benar semua data klien. Sekian dari penjelasan tentang akupresur. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.